Dianggap sebagai titisan dewa tertinggi bangsa Mongol, Genghis Khan memiliki misi dari surga untuk menguasai dunia. Genghis Khan adalah salah satu penakluk yang paling terkenal di seluruh dunia. Ia juga merupakan penggagas dan juga Khan Agung yang pertama dalam Kekaisaran Mongol. Walaupun pada mulanya tidak begitu jelas dan tampaknya tidak begitu signifikan, ia telah menjadi salah satu pengasas kekaisaran yang paling berjaya dalam sejarah dunia. Selepas kematiannya, tugas menaklukkan dunia diteruskan oleh keturunannya. Kekaisaran Mongol akhirnya menjadi kekaisaran daratan yang terbesar dalam sejarah dunia. Dari segi ukuran, hanya kerajaan Inggeris yang dapat menandinginya. Genghis Khan dilahirkan di daerah utara tengah Mongolia sekitar tahun 1162 dengan nama Temujin Borjigin. Ayahnya merupakan kepala suku kecil Mongolia bernama Yesughi. Sang ibu, Hoelun, diculik oleh Yesughi dan dipaksa menikah. Menurut cerita rakyat, Temujin lahir dengan memegang gumpalan darah di tangan kanannya. Kejadian ini dianggap sebagai pertanda bahwa bayi itu akan menjadi seorang pemimpin besar. Namun pada awalnya, tak ada yang menunjukkan bahwa Temujin memang ditakdirkan untuk kebesaran. Ketika Temujin berusia 9 tahun, ayahnya dibunuh oleh suku Tatar. Akibatnya, Temujin, ibunya, dan 6 saudara kandungnya ditinggalkan oleh klan mereka sendiri. Mereka menolak memberi makan keluarga yang baru kehilangan ayahnya. Keluarga Temujin harus bertahan sendirian tanpa bantuan klan. Saat berusia 16 tahun, Genghis Khan menikahi Borte, sehingga membentuk aliansi dengan suku Konkirat. Pada saat yang sama, keluarga ibunya memutuskan untuk membalas dendam atas perbuatan ayahnya yang telah meninggal. Borte diculik dan diberikan sebagai hadiah untuk kepala suku sebagai istri. Temujin tidak tinggal diam dan meminta bantuan untuk misi penyelamatan yang berani. Serangan itu berhasil dan ia membawa pulang Borte. Tidak lama kemudian, putra pertama mereka yang diberi nama Jochi lahir. Berkat keberhasilannya dalam menyelamatkan istrinya, Temujin memulai upaya untuk menyatukan suku-suku di stepa. Setiap kali suku saingan dikalahkan, pemimpin mereka dieksekusi dan orang-orang yang tersisa dimasukkan ke dalam suku Temujin sendiri. Namun, suku Tatar dibantai sebagai pembalasan atas kematian ayah Temujin, Yesughi. Setelah itu, Temujin bertekad untuk mencapai kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut. Pada tahun 1205, Temujin berhasil menguasai stepa Mongol dan pada tahun berikutnya, Kuriltai diadakan. Dalam pertemuan ini, Temujin diberi gelar Genghis Khan, yang berarti penguasa universal. Beberapa orang berpendapat bahwa penaklukan Mongol memiliki dimensi keagamaan. Hal tersebut dikarenakan Genghis Khan dianggap sebagai perwakilan dari Mongke Koko Tengri, dewa utama suku Mongol. Hal ini memberikan Genghis Khan status suci, sehingga membuat tujuannya untuk menaklukkan dunia dianggap sebagai tugas yang diamanahkan dari surga. Beberapa juga berpendapat bahwa tujuan ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mempertahankan identitas Mongol yang baru terbentuk. Ada juga yang berspekulasi bahwa penaklukan tersebut diperlukan untuk mendukung populasi Mongolia yang terus meningkat. Walaupun alasan yang mendasari berbeda, target pertama Genghis Khan adalah kerajaan Sisia yang terletak di barat laut Tiongkok. Usaha untuk menyerang Sisia dimulai pada tahun 1207 dan berakhir 2 tahun kemudian ketika penguasanya tunduk pada Genghis Khan. Setelah itu, bangsa Mongol mengalihkan fokus mereka pada dinasti Jin yang menguasai wilayah utara Tiongkok. Pertempuran dimulai pada tahun 1211 dan berlangsung selama lebih dari 20 tahun, akhirnya dinasti Jin pun hancur. Saat sedang terlibat perang dengan Jin, Genghis Khan juga melakukan serangan di tempat lain secara bersamaan. Salah satunya adalah Kekaisaran Khwarezmian yang diserang pada tahun 1219 dan berhasil dihancurkan pada tahun 1221. Ketika Genghis Khan wafat pada tahun 1227, Kekaisaran Mongolia meliputi wilayah dari Laut Jepang di sebelah timur hingga Laut Kaspia di sebelah barat. Meskipun telah memasuki usia tua, Genghis Khan terus berjuang. Setelah kematiannya, putra ketiganya, Ogade Khan, mengambil alih kepemimpinan dan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Mongolia sambil mempertahankan warisan ayahnya. Keberhasilan ini membuat Genghis Khan dianggap sebagai sosok ilahi dan misinya untuk menguasai dunia dianggap sebagai misi surgawi. Beberapa juga berpendapat bahwa tujuan misi ini adalah untuk memperkuat dan melestarikan identitas Mongolia yang baru terbentuk. Beberapa orang mengira bahwa penaklukan tersebut dilakukan untuk mendukung pertumbuhan populasi Mongolia yang terus meningkat.
Meskipun demikian, target utama Genghis Khan pertama kali adalah Sisia, sebuah kerajaan di barat laut Tiongkok. Kampanye melawan Sisia dimulai pada tahun 1207 dan berakhir 2 tahun kemudian, ketika penguasa mereka menyerah pada Genghis Khan. Setelah itu, bangsa Mongol beralih ke dinasti Jin, yang menguasai wilayah utara Tiongkok. Peperangan dimulai pada tahun 1211 dan berlangsung selama lebih dari 2 dekade, dan akhirnya mengakibatkan kehancuran dinasti Jin. Ketika sedang terlibat dalam perang melawan Jin, Genghis Khan juga melakukan serangan lain secara bersamaan. Salah satunya adalah menyerang Kekaisaran Khwarasmian pada tahun 1219, yang berakhir dengan kehancurannya pada tahun 1221. Pada saat Genghis Khan meninggal pada tahun 1227, wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol telah meluas dari Laut Jepang di timur hingga Laut Kaspia di barat. Meski sudah berusia lanjut, Genghis Khan tetap berjuang dengan gigih. Setelah wafat, Kekaisaran Mongol diserahkan kepada putra ketiganya, Ogade Han, yang berhasil memperluas wilayah kekuasaan selain mempertahankan warisan ayahnya.